Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Kita melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Keluaran, pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabannya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikanlah Rehulah Zepora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman, menghayatinya, dan menemukan pengajaran untuk kita lakukan dalam konteks kekinian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ayat-ayat yang kita baru saja baca dengarkan mengisahkan tentang Musa yang berinisiatif untuk menyatakan keadilan, tetapi belum waktunya. Musa orang yang sangat sensitif dan sangat peka akan ketidakadilan. Dan Musa merasakan satu perbedaan yang sangat menyolok tentang keberadaan dirinya dan orang-orang Mesir. Sekalipun Musa dibesarkan dan dididik di dalam peradaban di Mesir, di istana Firaun, tetapi Musa merasakan ada perbedaan yang esensial dalam kehidupannya. Ia sama seperti orang-orang Ibrani yang diperbudak oleh Firaun. Dan itulah yang membuat dia terus-menerus gelisah dan ingin mencoba untuk menolong, membantu orang-orang sebangsanya. Tapi apa daya kekuatan dan kekuasaannya tidak mampu melepaskan bangsa Ibrani, orang-orang Israel, keluarganya, saudara-saudaranya itu dari belenggu perbudakan Firaun. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika ada momen orang Ibrani ini ternyata bukan hanya diperbudak, tetapi juga dianiaya, disiksa, bahkan mengalami kesusahan hidup yang sangat demikian menakutkan. Dalam situasi yang seperti itu, Musa yang sensitif, yang sangat mencintai keluarganya, saudara-saudaranya, sebangsanya, ini bukan berbicara tentang rasis, ini bukan berbicara tentang etnosentris, tapi ini berbicara tentang keadilan. Apa yang dilakukan oleh Musa ketika ketidakadilan dijatuhkan atau dijalani atau dihadapi oleh orang-orang Ibrani, keturunan Israel.
orang-orang yang mengasihi dan bekerja keras. Musa dengan kekuatan dan kemampuannya, ia melakukan tindakan yang tidak diduga sebelumnya. Bukan melarang, melerai, atau melakukan sebuah upaya untuk meniadakan penyiksaan, penganiayaan, atau pemukulan terhadap orang Ibrani. Tetapi dengan emosi yang sangat luar biasa, Musa membunuh orang Mesir yang melakukan penganiayaan terhadap orang-orang Ibrani. Tentu tindakan ini fatal akibatnya. Karena orang-orang Mesir dianggap orang-orang yang sangat terhormat dan dilindungi oleh kerajaan Mesir. Terutama oleh Firaun yang memberikan tugas pengawasan untuk orang-orang Ibrani bekerja keras, menjadi budak, menyelesaikan tugas-tugas pembangunannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kadangkala kita melihat memang ketidakadilan di sekitar kita. Kita terasa ingin membela, ingin mengambil tindakan emosional. Lupa bahwa ada orang yang lain yang mengawasi yang lebih berotoritas dari kita. Kita harus bijaksana di dalam mengambil sebuah tindakan, sekalipun kita tahu bahwa orang lain itu telah melakukan tindak pidana dan tindak kejahatan. Melakukan pemukulan, penyiksaan, dan bahkan penganiayaan. Bahkan kita bisa menyatakan bahwa dalam konteks kekinian rasisme itu terjadi. Dengan sistem perekonomian kapitalis, dengan sistem perekonomian family, keluarga, ada orang-orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan, ada orang-orang yang bekerja dalam instansi pemerintah di zaman ini, di negara manapun, bisa jadi melihat ketidakadilan itu di hadapan matanya. Bagaimana sikap orang Kristen? Apakah kita langsung gegabah seperti Musa, menjadi juru selamat, lalu melakukan tindakan kekerasan, balasan? Tentu tidak demikian. Kita harus bijaksana di dalam mengatasi hal itu. Cara-cara yang dilakukan oleh Musa tentu tidak kita tiru. Namun sensitivitas ketidakadilan itu perlu kita simpan dan kita perlu untuk sekali lagi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menutup mata dengan adanya ketidakadilan, dengan adanya rasisme, dengan adanya ketimpangan sosial ekonomi, adanya suatu perbedaan yang sangat menyolok antara pemodal dan yang bekerja, antara pemimpin dan yang dipimpin. Kita tidak suka ketidakadilan. Tetapi sekalipun demikian, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Kita perlu mengajukan petisi, mengajukan keberatan, menyampaikan pendapat. Tapi sekalipun demikian, mungkin itu akan diabaikan dan dipikirkan dan tidak digubris. Setidaknya kita sadar bahwa ada ketidakadilan di dalam konteks kehidupan kita, dalam keseharian kita. Seringkali kita melihat banyak orang mengalami perbudakan, dan banyak orang tidak lepas bisa bebas dari perbudakan itu. Tentu bukan perbudakan seperti zamannya Musa atau pada abad-abad sebelumnya. Namun perbudakan di dalam konteks saat ini adalah perbudakan sistem sosial ekonomi. Perbudakan yang sungguh-sungguh menakutkan. Kita diperbudak oleh sistem yang digunakan oleh para penguasa dan penguasa, menggunakan para pengusaha dan orang-orang yang memiliki modal kapitalis. Dan orang-orang yang betul-betul ingin menguasai semuanya. Memperbudak sesama tanpa keadilan. Sehingga pendapatan, kehidupan, kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Itulah kenyataannya. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama, tentu kita tetap mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah-tengah sistem ketidakadilan itu. Yang kedua, kita berusaha untuk berjuang menyatakan keadilan terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Yang ketiga, kalau mungkin kita bisa keluar dari sistem itu dan membangun usaha sendiri, membangun bisnis sendiri, dan memperlakukan orang lain dengan sistem yang benar, yang penuh dengan keadilan. Hanya 3 langkah itu saja yang dapat kita lakukan. Karena kalau kita menggunakan kekerasan atau upaya-upaya yang sifatnya provokatif, itu tidak mengubah fakta. Yang berkuasa tetap berkuasa. Yang tidak bisa memiliki modal, ya tetap berada di dalam kondisi yang menakutkan. Pada bagian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Ibrani juga tidak berani bertindak
di tengah sistem perbudakan di Mesir. Mereka takut, sudah terjebak dalam sistem perbudakan itu. Mereka khawatir kalau mereka memberontak atau melakukan perlawanan, mereka sendiri akan mengalami penderitaan yang lebih berat. Itu dapat terjadi. Sehingga orang-orang Ibrani yang melihat Musa ingin mengadakan lagi suatu tindakan keadilan, bahkan ketika di antara orang-orang Ibrani berselisih paham, sehingga terjadi suatu tindakan saling memukul, ini menimbulkan sebuah upaya untuk melerai, mempertanyakan. Tetapi Musa tidak memiliki posisi dan kedudukan yang tepat pada saat itu. Cintanya kepada orang Ibrani, cintanya kepada keadilan itu baik dan itu perlu kita tiru. Tetapi kenyataannya orang-orang itu juga tidak mau campur tangan orang lain, termasuk Musa. Karena mereka menganggap Musa itu hanya kaki tangan Firaun, bukan orang-orang yang mencintai bangsanya. Nah, kita bisa menduga hal itu kenyataannya memang Musa masih di istana Firaun. Musa bukan di luar istana Firaun. Musa berupaya untuk mendekati bangsanya, melakukan suatu upaya komunikasi yang baik, tetapi tidak diterima karena tidak ada kepercayaan. Dari sini kita belajar bahwa janganlah kita merasa menjadi pembela dari orang-orang yang tertindas. Sesama orang tertindas biasa untuk saling berkomunikasi yang tidak baik. Di antara orang-orang tertindas bisa jadi untuk mempertahankan diri, ya saling melakukan pencitraan. Tetapi siapa kita mau menjadi penolong bagi mereka? Kita tidak punya otoritas, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan. Apalagi kalau kita bekerja dengan orang yang dianggap bahwa kita ini adalah kaki tangan dari penguasa atau pengusaha. Karena itu, jangan merasa diri sebagai wakil dari bangsa yang tertindas. Berbeda dengan Kristus. Kristus, Tuhan kita, Ia adalah anak Allah yang inkarnasi. Ia hadir dalam kesederhanaan, dari mulai kelahirannya, dibesarkan, sampai hidupnya di Nazaret. Hidup di tengah-tengah orang-orang Israel di bagian utara, anak tukang kayu. Dia hidup di sana. Dia bukan bagian dari orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, bukan bagian dari orang-orang Israel kebanyakan. Tapi dia anak tukang kayu, bukan nelayan, dan juga bukan petani daripada perkebunan anggur. Namun Yesus hidup masuk ke dalam masyarakat dan ia mau rela menyampaikan kebenaran. Itu pun ditolak oleh banyak orang karena dianggap masih anak tukang kayu. Apalagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Seringkali kita merasa bahwa kita itu pantas, layak untuk membantu, menolong, menyatakan keadilan. Padahal kita bukan siapa-siapa. Bapak, Ibu, alhasil ialah orang-orang Ibrani menyadari bahwa tindakan gegabah dari Musa itu dapat membahayakan mereka, sekaligus membahayakan Musa. Musa ketakutan. Dan akhirnya Musa melarikan diri ke tanah Midian. Dan syukurnya, di sanalah Tuhan merancang yang paling baik baginya, bertemu dengan seorang keluarga imam yang bernama Rehuela. Dan di sana ia menemukan jodohnya, menikah, dan memiliki anak. Jalan-jalan hidup seseorang memang tidak bisa kita prediksi. Temulah Musa di istana dengan kegemilangan yang luar biasa. Merasa diri sebagai pemimpin, merasa diri bisa mengasihi saudara-saudaranya. Merasa diri punya kekuatan, kekuasaan, otoritas. Tetapi semua pengetahuan, semua pengalaman, semua yang dia bisa katakan sebagai seorang yang berpengaruh, tidak mempengaruhi sistem perbudakan itu berubah. Tidak. Jadi Bapak Ibu di sini kita belajar banyak hal. Kita tidak perlu merasa kalau kita sudah punya posisi kedudukan dan mempunyai kekuatan seolah-olah kita mampu mengubah sistem yang sudah ada. Tidak bisa. Kita hanya mungkin bisa merasakan ketidakadilan itu. Kita hanya mungkin prihatin terhadap ketidakadilan. Tetapi faktanya, kalau kita merasa dengan kekuatan, pengetahuan, pengalaman kita, kita mampu mengubah sistem perbudakan, sistem ketidakbenaran, ketidakadilan di bumi ini, maka kita sebenarnya saat itu sudah gagal. Itu yang dialami Musa. Dan apa yang terjadi? Musa tidak lagi bersama dengan orang-orang
yang ada di Mesir, orang-orang Ibrani. Musa tidak lagi berada di istana Firaun. Musa kehilangan semua. Kehilangan semua. Saudara-saudaranya tidak bisa lagi dilihatnya. Apa yang dialami saudara-saudaranya? Bukankah seharusnya diam-diam bisa membantu saudara-saudaranya, keluarganya? Bukankah ketika dia di istana Firaun, dia bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh untuk meringankan beban orang-orang yang diperbudak Firaun? Tetapi itu semua tidak bisa lagi dilakukan. Kehilangan kesempatan untuk memperbaharui, membangun sebuah peradaban yang adil. Sekarang Musa masuk ke dalam tempat ia belajar benar-benar mengandalkan Tuhan. Lepas dari semua sistem yang ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin betul-betul berada di dalam rancangan Tuhan, ada kalanya kita membebaskan diri dari semua yang kita andalkan. Kita harus berani. Tetapi caranya tentu dengan langkah yang bijak dan langkah yang penuh dengan sebuah perjuangan. Saya merasa bahwa apa yang terjadi pada Musa bisa terjadi pada diri saya. Bisa jadi karena kesalahan saya, kekurangan saya mengambil keputusan untuk melepaskan semua yang bisa membuat saya tidak bisa mengandalkan Tuhan. Dan saat itulah Tuhan mau mengerjakannya untuk hidup saya. Memulai yang baru. Memulai yang baru tentu mulai dari nol. Bukan hanya dari nol, betul-betul dari yang tidak pernah diduga. Demikianlah Bapak Ibu Saudara pembelajaran kita dari sini. Musa mulai kembali dari nol. Seolah-olah ia baru dilahirkan lagi. Seolah-olah ia baru mulai kehidupan yang sedang dihadapi. Ia tidak berjumpa lagi dengan sanak saudaranya, sebangsanya. Ia tidak lagi bekerja, berkarya, bahkan memiliki posisi di istana Firaun. Bahkan dia adalah seorang pelarian, seorang narapidana, seorang yang dianggap melakukan tindakan kejahatan. Namun, kita menanti apa yang Tuhan kehendaki dari keberadaan Musa tersebut. Lanjutkan pembacaan kita pada video dan pembelajaran kita pada renungan berikutnya. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara mendapatkan hikmah dan penghayatan dari apa yang sudah kita diskusikan pada video ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.